Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, maknanya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas keseharian kita. Terlebih lagi, yaitu yang paling kita rasakan saat ini, disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sampai ayat ke-80. Itu sampai di ayat 79 itu kita ulang karena untuk lebih mendalami. Kemarin satu pertemuan sudah sampai ayat 80. Nah, dari sini kita berharap bahwa semakin hari ini dengan kita membaca, mempelajari, memahami ini, maka aktivitas kehidupan kita ini semakin sesuai dengan apapun yang Allah firmankan sebagai petunjuk hidup kita, sehingga harapannya kita nanti benar-benar mendapatkan ridhonya, karena itu adalah hal yang tertinggi, sesuatu yang tertinggi yang diperjuangkan, yang oleh Allah diarahkan bahwa kita ketika nanti sudah mendapat ridhonya, kita ridho dan kita ridho dengan aturan Allah dan Allah pun ridho pada kita, maka kenikmatan yang nantinya sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu kita dimasukkan ke surganya dengan ridhonya, dengan kenikmatan yang luar biasa di sana di dalamnya. Ini bisa kita peroleh karena kita sudah berharap memang hanya ridhonya saja. Nah, jamaah yang berbahagia, sampai terakhir itu tidak wajar ya bagi manusia yang mendapatkan hikmah, kitab dan kenabian. Diberikan kitab, hikmah dan kenabian ini menyuruh menjadikan malaikat ataupun nabi sebagai Tuhan, dan juga tidak patut ini menyuruh berbuat kekafiran adalah muslim. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk malam ini kita lanjutkan di ayat ke-81. Ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum fa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ayat ini sangat-sangat intinya sangat-sangat tajam dan sangat dalam. Ini setelah Allah menjelaskan yang kemarin itu, di sini malah dijelaskan lagi. Ini kita coba. Dan
ketika, maksudnya dan ingatlah ketika akhadha mengambil Allah, yaitu Allah mengambil, ingatlah ketika Allah itu mengambil apa? Mitsaqo, perjanjian kepada an-nabiyina, para nabi. Ingatlah ketika Allah itu mengambil perjanjian kepada para nabi. Di sini nabi berarti banyak, para nabi. Berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah semua dari Nabi Adam semuanya ada perjanjian. Lama itu sungguhnya, sungguh lama, sungguh apa-apa ataitukum yang aku berikan pada kalian, kalian berarti nabinya banyak di situ. Min kitabi, dari kitab, min kitabin, dari kitab, wa hikmatin, dan hikmah yang kemarin sudah kita bahas itu, diberi kitab dan kenabian, min kitabin wa hikmatin, kitab dan hikmah. Kenabian juga ya kan sudah jadi nabi tadi, jelaskan para nabi diberi kitab dan hikmah. Itu ada perjanjian itu apa? Summa, kemudian sudah dapat kitab, dapat hikmah. Nah kemudian ja'akum, datang pada kalian rasulun, seorang rasul. Nah ini seorang rasul nanti akan datang, kalau dia datang sudah pada kalian seorang rasulun, seorang rasul, tidak disebut namanya. Musaddiqun yang membenarkan lima terhadap apa-apa, ma'akum, yang ada pada kalian, yang bersama kalian, yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi, lah sungguh benar-benar kamu harus beriman bihi padanya. Nanti kalau ada datang rasul, seorang rasul yang dia itu membenarkan apa yang ada pada kalian, yang ada sudah diturunkan pada kalian itu, la tu'minunna bihi, maka sungguh kamu harus iman padanya. Bihi, la tu'minunna bihi, kamu harus iman pada dia. Walatan surunnahu, nah, ini juga alam juga ya. Walatan surunnahu, dan benar-benar kamu harus menolongnya. Qala, maka Allah berfirman, aqrartum, apakah kalau kamu itu berikrar, ikrar itu mengakui, apakah kamu mengakui, wa khaltum, dan kamu mengambil ala atas zalikum, yang demikian itu istri perjanjian dariku. Nah ini perjanjian itu tadi. Kalau sudah datang rasul, seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maka kalian harus beriman padanya, harus menolongnya. Allah berfirman, aqrartum ala dzalikum isri, apakah kalian mengambil atas yang demikian itu adalah perjanjianku ini dengan baik, dengan kamu nanti pegang teguh. Qalu, berarti orang banyak. Mereka berkata, mereka menjawab, aqrarna, kami ikrar, kami mengakui. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah. Syahadah, kita kan juga bersyahadah ini. Fashhadu, maka saksikanlah, kalian bersaksilah. Wa ana, dan aku, kata Allah, ma'akum, beserta kalian, minasyahidin, ya, dari orang yang mengambil nih, yang tadi mengambil janji itu, menyaksikan janji itu, menjadi saksi pula. Nih. Nah, jamaah yang berbahagia, dari sini kalau kita telaah lebih dalam lagi, kita pelan-pelan kita dalami, ya. Ternyata di sini tadi itu para nabi itu ikrar, ya. Para nabi ikrar, ini tadi. Ya. Jadi
Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, sungguh apa yang aku berikan pada kalian berupa kitab dan hikmah. Nanti jika datang seorang rasul, datang padamu seorang rasul itu membenarkan apa yang ada pada kalian, maka niscaya kalian harus benar-benar iman padanya, dan kalian harus benar-benar menolongnya. Lalu Allah melanjutkan, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku ini atas yang demikian itu? Nah, mereka menjawab, para nabi ini, akrorna, kami berikrar, kami mengakui. Maka Allah juga melanjutkan firman-Nya, fasyhadu, maka bersaksilah. Bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun juga begitu bersaksi, aku termasuk menjadi para saksi. Nah, jamaah yang berbahagia, coba kita dalami pelan-pelan. Di sini berarti ada di sini di ayat ini. Berarti ada Allah ya, ada Allah yang mengambil perjanjian, Allah Azza wa Jalla yang mengambil perjanjian. Karena di situ tadi wa'id ya, dan akhadallahu mitsaqan Allah mengambil perjanjian. Ini Allah berarti Allah pengambil sumpahnya, mitsaqan nabi, pada janji-janji pada nabinya tadi. Allah pengambil sumpah, Allah yang juga menetapkan isi perjanjian. Terus tadi juga Allah juga saksi, ya, saksi atas perjanjian itu. Terus ini Allah juga hakim terhadap pelaksanaan perjanjian tadi, ya, karena tadi ada akrornya. Ini masih Allah yang kita lihat. Allah mengambil sumpahnya, menetapkan isi perjanjian, saksi dan perjanjian atas perjanjian itu, hakim terhadap pelaksanaan perjanjian itu. Berarti ini menunjukkan bahwa perkara yang di ayat ini yang dibahas di sini adalah bukan perkara kecil. Nah, ini nanti kita akan tahu nanti implikasinya sangat-sangat besar. Nah, terus satu Allah, yang kedua berarti tadi para nabi, seluruh nabi, mitsaqun nabiyina, ya, perjanjian pada para nabi. Seluruh nabi dari ayat yang kemarin itu, seluruh nabi berarti diberi kitab, diberi hikmah dan kenabian, memang nabi. Ya. Jadi manusia yang diberi kitab, diberi hikmah dan kenabian, ini para nabi. Sehingga di sini ya seluruh nabi sudah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya semuanya. Ini mereka semua disumpah oleh Allah, disumpah. Terus, nah dua nih, Allah para nabi. Yang ketiga, nah tadi, tsumma ja'akum rasulun. Kemudian nanti setelah kami beri kitab, ya, kamu tak beri kitab dan hikmah, juga nanti menjadi nabi. Kemudian nanti datang padamu rasulun. Nah, datang pada kalian rasulun, rasul berarti di sini seorang rasul. Ya, Allah tidak menyebut nama di sini. Mengapa? Karena rasul ini yang disebutkan ini, rasul itu begitu terkenal dalam seluruh rangkaian kenabian, sehingga cukup disebut rasulun. Nah, ini para mufassir ya, para ilmuwan ya, para alim itu, ilmuwan Islam itu, para mufassir menjelaskan bahwa rasulun yang di sini yang disebut adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tsumma ja'akum rasulun, rasul itu musaddiqun, Rasulullah Muhammad tadi tidak disebut namanya. Di ayat ini tidak disebut namanya. Yang musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Terus implikasinya misalnya karena di sini ini
Allah tidak menyebut secara teks memang, secara eksplisit tidak disebut, tapi secara pemahaman dari ayat ini, kalau Rasulnya juga sudah diminta berjanji, maka seluruh umat para nabi ini wajib menyampaikan, para nabi ini menyampaikan pada umatnya, Nabi Isa menyampaikan pada umatnya dan sebagainya. Termasuk Nabi Isa ini menyampaikan melalui firman Allah menjelaskan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, berikan kabar gembira nanti ada datang seorang rasul yang datang sesudahku, kata Nabi Isa itu, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Nah ini berarti nanti karena para rasul itu, para nabi itu sudah menjelaskan pada umatnya, maka umatnya juga terkena perjanjian ini. Umatnya terkena perjanjian ini. Kalau nabi-nabinya semuanya berikrar akrona, berarti pengikut para nabi itu juga harus turut serta ikut. Nah di situ berarti keempat sudah. Terus karena tadi para nabinya sudah menyampaikan pada umatnya. Nah, terus Sinten mawon termasuk juga pengikut Rasul terakhir. Pengikut Rasul itu sendiri, Rasul yang disebut namanya tadi. Karena di situ para nabi sebelum Rasul itu datang, ya, itu sudah dijanji, sudah diperintahkan latu minun nabihi. Ya. Latu minun nabi ada lamnya lam taukid, ada nunnya double taukid itu ya. Nun double ya, taukid itu. Benar-benar kalian harus benar-benar kalian itu iman padanya. Berarti ketika Rasul itu sudah nyampe datang, umat pengikut Rasul terakhir itu pun ya terkena. Walatan surunnahu, dan benar-benar sungguh-sungguh kalian harus menolongnya. Ada dua tadi. Atau minun nabihi, benar-benar kamu itu beriman padanya, lalu benar-benar kalian menolongnya. Nah, berarti di sini langsung memang di saat itu ditujukan kepada para nabi, ya, langsung perkataannya itu. Namun secara konsekuensi berlaku juga untuk umatnya, pengikut-pengikut yang menerima dakwah para nabi. Ini yang menerima dakwah para nabi termasuk kita udah sampai ke kita, maka kita juga harus ini walat latuk minun nabi, benar-benar kamu iman padanya, walatan surunnahu, dan kamu benar-benar menolongnya. Sehingga jemaah yang berbahagia, kalau kita telusur lagi, berarti para sahabat kan pengikut Rasulullah ya, para sahabat itu menjadi pelaksana terbesar ayat ini. Nah, Abu Bakar Siddiq gitu, Khulafaur Rasyidin itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ya. Mereka beriman pada Rasulullah, mereka menolong Rasulullah. Nah ini berarti niku 5 nih. Yang terlibat di situ 5, masih 5. Terus ada lagi tadi fasyhadu, maka saksikanlah oleh kalian. Berarti fasyhadu, bersaksilah kalian harus bersaksi. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun beserta kalian termasuk menjadi para saksi. Jadi saksi-saksi di sini dalam ayat ini yaitu para nabi dan Allah sendiri sebagai saksi tertinggi. Nah, macam yang berbahagia berarti tadi latuk minun nabihi, beriman padanya, walatan surunnahu, dan menolongnya. Di sini kalau tadi Khulafaur Rasyidin berarti ada ini hubungan bagaimana kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW
Ini harus ittiba, harus mengikuti sudah, mengikuti apapun yang sudah Rasulullah Muhammad SAW tunjukkan, bimbingkan, apa saja itu maka kita ikut. Nih, nah di sini sebelum umat manusia ini lahir ini, Allah sudah mengambil perjanjian dari seluruh nabi tentang Rasul terakhir. Nah, Allah tidak berkata begini, jika nanti datang Rasul kagumi dia, enggak, tetapi langsung latu minun nabihi, kalian wajib beriman padanya. Ini nah, termasuk kita ya harus ini. Bagaimana caranya agar iman kita keyakinan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar meresap di dalam hati, di dalam dada. Kita benar-benar bisa melaksanakan apapun yang dicontohkannya beliau contohkan. Ini harus begitu, mengikut. Ittiba, benar-benar ittiba. Dan tidak berhenti di situ. Tadi walatan surunnahu, kamu benar-benar menolongnya. Nah, di sini kita mungkin juga sering dibaca ya. Ini Allah, innallaha malaikatahu yusholluna nabi kan. Sungguh Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat atas nabi. Maka ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Berarti menolong Rasul ya, contohnya salah satunya yang orang Rasul Allah tegaskan, ya Rasul juga menjelaskan harus bersolawat. Menolong Rasul salah satunya, ini hanya itu saja, yang lain banyak kita niru, tinggal melaksanakan, menegakkan sunnahnya, jangan sampai sunnahnya ini roboh. Bagaimana menegakkan sunnah? Ya kita pelajari, kita pahami, kita jalankan, kita laksanakan. Jangan terus kita tidak boleh bikin-bikin sendiri. Rasul sudah mencontohkan begini, kok kita merasa kurang sreg ya, keliru. Enggak usah ngarang-ngarang sendiri lah, kita niru saja. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sangat sangat besar sekali bahwa logikanya kalau Allah saja nyuruh para nabi, baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi lainnya, seluruh nabi itu nanti ini ada perintah tadi ya. Tsumma ja'akum rasulun, nanti kalau datang seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian, apa yang kalian bawa dulu, kitab-kitab yang dulu, hikmah-hikmah juga dibenarkan, memang itu dari Allah. Nabi ini membenarkan, maka kalian harus mengikutinya, harus beriman padanya, harus mengikutinya, harus menolongnya. Nah, siapa? Yaitu tadi muaranya pada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga para ulama itu mengatakan semua nabi kan ngajak tauhid gitu, memberikan logikanya. Seluruh nabi tidak hanya mengajak tauhid, tapi menyuruh, mengarahkan umatnya kepada pengakuan kepada Rasul terakhir apabila beliau datang. Ya walaupun nabi-nabi sudah diwafatkan oleh Allah sebelum Rasul terakhir ini datang. Nah, sama yang berbahagia, ini yang kita cermati lagi, bahwa para nabi itu walaupun ini lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ya, meskipun sudah diberikan kepada para nabi ini kitab dan hikmah, ya, walaupun sudah diberi itu, Allah masih memerintahkan, menegaskan, jika datang Rasul itu nanti kamu harus benar-benar iman padanya. Kalian harus beriman padanya. Berarti prinsip besar di sini. Para nabi kan diberi kitab dan hikmah. Maka kitab-kitab yang benar yang Allah turunkan pada nabinya, kalau yang tidak diubah manusia, kitab yang benar
yang disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya dulu itu mengarahkan seluruh umatnya pada Rasul yang benar. Semua nanti situ yang sudah ditulis kan juga di tadi Nabi Isa AS ini menyatakan pada kaumnya nanti datang seorang Rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Sehingga ini kalau seseorang itu mengakui mengikuti wahyu yang datang dari Allah, tetapi menolak Rasul Allah yang terakhir, berarti dia kenapa nih? Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja merusak tujuan wahyu itu sendiri. Nah, sehingga jemaah yang berbahagia, di sinilah kita sudah mendengar paling tidak ya penjelasan walaupun tidak terlalu mendalam ya. Ini ayat ini tadi ya, berarti kita tinggal mengikuti. Kita juga bersaksi ya, bahwa Rasulullah itu benar-benar Rasul. Kita kan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini harus begitu. Kita sami'na wa ata'na. Sami'na fa amanna. Nah, jemaah yang berbahagia, sehingga dari sini kita sudah jelas bahwa tadi Allah sudah mengambil janji ya, pada para nabi, otomatis dengan pengikutnya semuanya yang terlibat di situ, mendengar seruan iman dan kita beriman. Sehingga jemaah yang berbahagia, pelajaran di sini adalah ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan sekedar anjuran. Bukan segera anjuran, tapi merupakan bagian dari perjanjian besar yang Allah ambil sendiri dari seluruh rangkaian kenabian. Makanya kalau kita simpulkan lagi, semakin seseorang itu memahami Rasulullah Muhammad SAW, semakin memahami sirahnya, terus mengikuti sunnah beliau, membela risalah beliau, menegakkan sunnah beliau, menghidupkan ajaran-ajaran beliau, maka semakin dekat ia kepada jalan yang telah disepakati oleh seluruh nabi Allah dari sejak awal kenabian. Ini. Makanya kalau ini setelah kita baca ayat ini, berarti kita harus benar-benar teguh memegang apapun yang sudah Rasulullah ajarkan. Ini, apalagi kalau kita lanjutkan di ayat ke-82 nih. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ini kita harus hati-hati nih. Famakaman siapa saja tawalla yang berpaling ba'da setelah dzalika itu, siapapun orang yang berpaling setelah itu, maksudnya setelah proses-proses penjelasan macam-macam kok berpaling, tetap saja berpaling, melengos, berarti tidak menuju jalan yang benar, malah ke jalan yang kesasar. Faulaika humul fasikun, maka mereka itulah mereka itu al-fasikun, orang-orang yang fasik. Ini jamaah yang berbahagia, makanya kita ya hari demi hari pelan-pelan kita mempelajari, belajar memahami kalamullah Al-Quran ini. Ya, sering sudah saya sampaikan, itu tidak mengubah profesi, tidak mengubah apa-apa profesi, namun mendekatkan kita semakin dekat pada Allah, semakin kita ridho apapun aturannya, nanti Allah ridho pada kita. Akhirnya dengan keridhaan itulah kita akan diberikan nikmat yang luar biasa karena ridhonya. Jangan sampai ini malah berpaling ya.
Maka ketika para ulama ini, para ilmuwan ini menjelaskan bagaimana apapun sudah yang ada di situ, bagaimana ketika ini juga mencontohkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini saat itu ini ada penjelasan. Abdullah berkata, ini Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Thabit, dia berkata, Umar pergi menemui Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya disuruh oleh saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraidah. Dia menuliskan untukku ringkasan dari keseluruhan Taurat. Diringkas. Apakah saya boleh menyajikannya pada Anda? Wah, ini ada ringkasan Taurat, bolehkah menyajikan pada Anda? Aku berkata, maka yang tahu saat itu berubahlah air muka Rasulullah SAW. Berubah. Abdullah bin Thabit berkata, saya berkata pada Umar, apakah engkau tidak melihat perubahan air muka Rasulullah SAW? Maka Umar berkata, saat itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin sallallahu rasulah. Nah, ini aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai rasulku. Kemudian Umar berlalu meninggalkan Nabi SAW. Nabi bersabda, demi zat yang diriku ada dalam kuasanya, seandainya Nabi Musa alaihissalam ada di antara kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya sesatlah kalian. Nah, ini sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah seorang nabi yang menjadi bagianmu. Sehingga jamaah berbahagia, di sini kita benar-benar bisa mengambil pelajaran berharga. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sudah, kalaupun mungkin ada, pokoknya kemarin sudah ya, ada kitab ya, ada kitab yang mereka bersilat tidak pinter baca, ini macam-macam. Mereka mengatakan dari Allah dan sebagainya, padahal bukan ya. Kita harus hati-hati. Ternyata saat ini juga banyak sudah kitab-kitab bukan Al-Quran itu, tapi ditulis mirip dengan Quran. Yang kiri bahasa Arab, pakai huruf Arab, bisa dibaca bahasa Arab. Yang ini kanan, yang kirinya terjemahnya itu bahasa Indonesia, tapi bukan Quran. Bukan Quran. Ternyata sudah banyak. Kalau mereka agama lain, kenapa sih kok pakai ini ya, pakai bahasa Arab dan terjemahan bahasa Indonesia? Kenapa tidak pakai bahasa asli dari kitab mereka? Itu tujuannya apa? Tujuannya ya sama dengan tadi ini. Tujuannya sama. Di zaman Rasul itu Umar membawanya. Ada seorang Yahudi dari Bani Quraidah ini menuliskan ringkasan dari keseluruhan Taurat. Boleh aku menyajikan? Rasulullah ya enggak. Air mukanya berubah luar biasa nih. Terus diingatkan oleh temannya dari Abdullah bin Thabit, Umar, apa kamu enggak melihat perubahan air muka Rasulullah SAW? Nah ini langsung saat itu Umar menyatakan seperti itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, Rasul juga menjelaskan lagi tadi. Kalau sampai misalnya sekarang ada Nabi Musa alaihissalam ada di antara kalian, terus kalian mengikutinya meninggalkan aku, niscaya sesatlah kalian. Nah, ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Quran dan Sunnah Rasul yang sudah. Ini. Dari Al-Hafidz Abu Ya'la diriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kaum bertanya kepada ahli kitab mengenai apapun. Sesungguhnya mereka tidak akan menunjukimu karena mereka telah sesat
kamu akan membenarkan kebatilan atau kamu mendustakan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya jika Musa hidup di tengah kamu, maka tidak sah baginya kecuali dia mengikutiku. Jadi Rasulullah SAW adalah imam yang paling agung, wajib ditaati dan mendahului seluruh nabi. Dia merupakan imam sholat di Baitul Maqdis saat itu, saat Isra Mi'raj itu, yang para nabi sebagai makmumnya. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia 81 tadi, para nabi sudah diminta berikrar, maka kita pun juga ini harus benar-benar memegang teguh tadi itu. Maka ini 2 ayat ini masih ada waktu, kita lanjut tambahi 1 ayat ini kan. Di ayat ke 83 afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apakah ghairu apakah famaka, artinya maka apakah ghairu kepada selain dinillahi agama Allah, apakah kepada ini selain agama Allah ya buhun kamu itu mencari, maksudnya apa kalian itu mau mencari agama selain Allah ini? Walahu padahal miliknya lah, baginya lah aslama berserah diri, tunduk patuh siapa saja siapa saja fis samawati yang ada di seluruh langitnya banyak, wal ardi dan bumi, tau'an dengan taat, sukarela, wa karha dan juga dalam keadaan terpaksa. Sukarela atau terpaksa kembalinya hanya pada Allah. Semua yang ada di langit di bumi ini semua benar-benar tunduk, berserah diri, berpasrah seutuhnya pada Allah, dengan baik itu secara sukarela maupun terpaksa. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi dan kepadanya turja'un, wa ilaihi yurja'un dan kepadanya yurja'un nanti akan dikembalikan. Mereka semua akan dikembalikan. Nah, sama yang berbahagia, kalau kita renungkan lagi misalnya sederhana saja, yang ada di seluruh langit dan bumi ini tunduk patuh pada hukum-hukum Allah. Misalnya ada seseorang keyakinannya itu kok salah, keyakinannya tidak cocok dengan Quran dan Sunnah Rasul. Kita harus ingat, hukum Allah pada jantungnya, pada paru-parunya, pada organ tubuhnya, semua mengikuti hukum Allah. Semua mengikuti hukum Allah. Apapun itu, makanan yang dia makan nanti bereaksi dengan apa, semuanya ikut hukum Allah. Baik itu dalam kondisi taat, sukarela atau terpaksa. Nah, sehingga ya kita ya berpikirnya lebih luas lagi, lebih mendalam lagi, karena kita ini ya makan pun sebetulnya ya Allah yang memberi. Mungkin nggak pernah bisa bertani, nggak bisa menanam padi, ya Allah yang ngirim. Ya, Allah memenuhi kebutuhan kita apa saja di situ. Kita tidak bisa menenun pakaian, tidak bisa menenun kain, ya ada yang bagian menenun kain juga nanti Allah kirimkan. Penjahit juga gitu. Apakah beli jadi atau dititipkan ke penjahit untuk dibentuk. Ini semua sudah Allah penuhi. Kebutuhan-kebutuhan kita ini dipenuhi. Hukum-hukum yang ada di alam ini berpasrah semuanya pada Allah. Dan nanti pun seseorang siapapun saja
pasti taat dengan terpaksa atau sukarela, dan nanti kepadanya mereka semua kembali. Sehingga kalau sampai keyakinan akidah kita ini, nah ini jangan sampai ya, kalau ada seseorang yang tadi di ayat 82 tadi, faman tawalla ba'da dzalika, barang siapa yang berpaling sesudah itu, faulaika humul fasiqun, mereka orang yang fasik, orang yang rusak. Lalu dilanjutkan, maka apakah mereka itu mencari agama lain selain agama Allah, padahal seluruh yang ada di langit dan bumi itu berserah diri kepadanya, pada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan ya semuanya pada Allah nanti dikembalikan. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya kita nih, mari kita benar-benar ya menata hati kita sedikit demi sedikit, walaupun tambahannya 1 ayat 2 ayat, terus kita akan memahami hukum Allah tadi, sehingga kita benar-benar bisa tunduk patuh apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya. Ya, nanti mungkin suatu saat akan kita lanjutkan ini urutan-urutan langkah-langkah apa saja yang bisa membawa kita ke keridhoannya yang lebih runtut lagi. Ayat-ayat demi ayat sudah kita pelajari, mungkin kita tata. Allah sudah menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Ya, kalau ini kita sempatnya sedikit memang, tapi kalau misalnya belajarnya banyak saja nih. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu ya, kalau ini yang ayat 84 ini panjang soalnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, maka apakah mereka mencari agama lain selain dari agama Allah? Nah, tidak ada sudah. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama itu di Allah hanyalah Islam. Ketunduk patuhan, berserah diri pada apapun ini ya, ini Syaitul Istighfar kan kita yang pernah saya cetak itu Syaitul Istighfar. Kita baca tiap habis maghrib, habis subuh, pagi sore. Nah, di situ wana abduka, wana ahtika, wa ahtika mata ta'tu. Aku akan tetap memenuhi perjanjianmu dan janjimu sekuat tenagaku. Ini adalah apa kita lakukan, yaitu tadi kita dengan perjanjian Allah, wa'dika, ahdika, ini semua yang sudah di situ, persaksian dan sebagainya kita ikuti. Tadi yang sudah dijanjikan Allah banyak-banyak kemarin ya, ini kita juga tetap mengikuti semaksimal mungkin. Jamaah yang berbahagia, itu saja dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan dari sini kita semakin lama semakin kuat iman kita, semakin kita ridho pada Allah, dan nantinya Allah akan ridho pada kita. Dan kalau sudah Allah ridho, maka semuanya kenikmatan apapun di dunia sampai akhirat ini Allah akan memberikan. Nah, mari kita tutup kaji kita dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.